Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu. Jangan lupa bersyukur dan memberi senyum termanis hari ini. Selasa, 18 Maret 2025. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudariku yang terkasih, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat adalah orang-orang yang pandai berkata-kata. Dan apa yang mereka katakan itu menarik, memberi kesan yang luar biasa bagi banyak orang. Tapi kekurangan mereka adalah dalam sikap mereka, yang dibuat mereka tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Maka dalam ini Yesus memberi pesan penting untuk para muridnya. Ia berkata kepada mereka, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka. Karena mereka mengajar tapi mereka tidak melakukannya. Yesus tidak memandang jelek ajaran dan hukum orang Farisi dan ahli Taurat, sebab sumbernya sama, yakni sumber dari Allah sendiri. Aturan itu berguna bagi semua orang untuk pengenalan akan Allah. Yang dikritik Yesus adalah cara dan sikap hidup orang Farisi dan para ahli Taurat yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka sampaikan. Sebab mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Saudaraku yang terkasih, sebagai imam saya merasakan bahwa ini adalah kritikan keras dan pedas Yesus pada saya dan mungkin kita semua. Seringkali kita mengambil peran orang-orang Farisi dan para ahli Taurat dalam keseharian kita. Bisa mengajarkan dan bahkan menarik, mengesankan, tapi tidak melakukan. Kita seperti orang Farisi dan ahli Taurat sering memberikan nasihat untuk mengasihi, untuk rendah hati, untuk tulus, untuk setia dalam pelayanan yang tulus, untuk komitmen, untuk memberi pengampunan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu sudah kita lakukan semua dengan baik ataukah tidak? Jangan sampai kita hanya ngomong saja, tapi pelaksanaannya kosong. Masa Prapaskah inilah waktu yang tepat untuk kita belajar menyelaraskan apa yang kita katakan dengan apa yang harus kita perbuat. Menyesuaikan apa yang kita omongkan dengan apa yang kita buat. Kita jadikan kritikan pedas Yesus hari ini menjadi sapaan rohani untuk kita berubah. Agar kita tidak hanya ngomong saja, tapi wujudkan itu, lakukan itu, buktikan omongan itu dalam sikap dan perbuatan kita. Dan itulah baru murid Yesus yang baik dan benar. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.